Halo, selamat berjumpa kembali. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas adalah hukum satu Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus listrik pada titik cabang satu rangkaian itu sama dengan 0 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi misalkan ada I1, I2 sebagai arus masuk, kemudian melewati titik cabang, maka ada I3, ada I4 itu sebagai arus keluar ya. Maka jumlah arus yang masuk yaitu I1 tambah I2 itu sama dengan jumlah arus yang keluar yaitu I3 tambah I4 ya. Jadi itu hukum satu Kirchhoff. Jadi maksudnya sekali lagi adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi sederhananya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di hukum 2 Kirchhoff ya. Jadi hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari beda potensial pada elemen-elemen listrik dalam rangkaian tertutup sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini misalkan ada rangkaian listrik, ada sumber tegangan, lalu ada hambatan ya. Jadi misalkan nanti ada hambatannya ada 3, kemudian sumber tegangannya ada 2 atau 3, maka jumlah aljabar dari beda potensial pada elemen-elemen listrik dalam rangkaian tertutup sama dengan 0 ya. Nah, rumusnya seperti ini. Sigma V ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0 ya. Jadi ingat, sigma V jumlah tegangan, kalau misalkan ada 2 maka kita jumlahkan. Kemudian ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, perlu kita perhatikan ada beberapa perjanjian ya atau pernyataan yang perlu kita ingat. Ini yang melingkar ini itu adalah arah loop. Nah, arah loop ini kita bebas menentukan sendiri. Mau ke kanan, mau ke kiri itu terserah ya. Yang perlu kita ingat adalah perjanjiannya. Jadi seperti ini. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang kita tentukan. Dan negatif jika berlawanan arah. Misalkan ya, ini kita membuat arah loop ke kiri ya. Lalu setelah kita melakukan perhitungan dengan persamaan ini, ternyata kita dapat hasilnya negatif. Itu artinya, ya, kalau kita dapat negatif berarti sebenarnya arah arusnya itu ke kanan. Karena kita kan tadi buatnya ke kiri, tapi kita dapat negatif. Maka dia harusnya ke kanan. Jadi arah arus sebenarnya itu ke kanan. Jadi perhitungannya tidak salah ya. Jadi sekali lagi, kalau kita buat ke kanan, kalau kita buat ke kiri, lalu kita hitung hasilnya I-nya dapat positif, berarti arah arusnya sudah betul ke kiri. Kalau kita buat ke kiri arah loopnya, lalu kita hitung dapat negatif, itu artinya sebenarnya arah arusnya ke kanan. Seperti itu saja ya. Nah, bila saat mengikuti arah loop, ya, ini kita buat tadi arah loop misalkan ke kiri ya. Kalau kita buat ke kiri, tentu kan kita mulai di sini ya. Nah, ini kaki pendek yang kita jumpa lebih dulu, maka pendek itu kakinya negatif ya. Kalau yang panjang itu positif. Jadi, sini ya. Bila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dulu, maka tegangan bertanda positif. Dan kalau kita jumpai negatif, maka nilai tegangannya negatif ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh soal, oke? Nah, perhatikan ini ya. Ada 2 sumber tegangan, lalu ada 2 hambatan ya. Jadi sini ada hambatan 5 ohm dengan tegangan 12 volt, kemudian di sini ada tegangan 3 volt dan sini ada hambatan 7 ohm ya. Nah, arah loopnya sudah saya buatkan ini, kita buat misalkan saja dia arahnya ke kanan ya. Kalau kalian mau coba nanti boleh juga kalian balik arah loopnya, tidak apa-apa ya, tidak ada masalah. Oke. Perhatikan rangkaian satu loop pada gambar di samping. Tentukan kuat arus I dalam rangkaian. Kemudian tegangan antara titik A dan C. Jadi tegangan antara A dan C ya. Nah, nanti untuk mencari tegangan antara A dan C, kita boleh lewat 2 jalur ya. Boleh lewat jalur A, B, C, boleh lewat jalur A, E, D, C ya. Karena kita akan mencari tegangan titik antara A dan C. Jadi hasilnya akan sama ya. Nanti kita lihat. Oke. Kita
kita lanjutkan ya. Jadi kita tulis saja diketahui ada R1, ada R2, ada E1, ada E2. Jadi ini maksudnya sama saja ya, V1 atau E1 sama saja nilai tegangan. Kemudian ditanya adalah I dan tegangan antara A dan C. Oke. Kita lihat jawabannya. Sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat sini sigma V sama dengan min 3 ditambah 12. Nah, kenapa di sini min 3 ditambah 12? Ya. Nah, kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali dulu di soal. Oke. Nah, kita kan buat ini arah loopnya ya. Arah loopnya adalah ke kanan ya. Nah, pada saat melewati tegangan ini ya, berarti arah loopnya mulai dari sini. Tak. Ya, maka dia dapat kaki pendek dulu. Makanya dia min 3. Terus ya min 3 nih ya. Terus jalan lagi, jalan ketemu kaki panjang. Makanya positif, makanya min 3 ditambah 12 ya. Kita lihat sini tadi. Di min 3 ditambah 12. Seandainya kalian balik arah arusnya, maka dia akan min 12 tambah 3 ya. Kalian buat saja tidak apa-apa, hasilnya nanti akan sama saja. Kemudian I ditambah sigma R ya. R-nya kita jumlahkan 5 tambah 3 sama dengan 0. Ini min 3 tambah 12, 9 volt tambah 12I sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke sebelah, jadi 9 volt, jadi min 9. Maka min 9 bagi 12 itu adalah min 0,75. Apalagi artinya min? Ya. Min artinya bahwa pot arus sebenarnya dalam rangkaian adalah berlawanan dengan arah loop yang kita buat atau pemisalan tadi ya. Tadi kan kita misalkan, karena kan kita tidak tahu arah arusnya ini kemana dalam rangkaian. Maka kita misalkan, kita misalkan saja ke kanan. Ternyata setelah kita hitung dapat negatif. Berarti pemisalan kita terbalik ya, atau pemisalan kita salah, harusnya kita buat ke kanan, ke kiri ya. Jadi angkanya ini sudah benar, cuma yang ininya saja. Jadi harusnya dia ke kanan. Harusnya ke kiri gitu ya, bukan ke kanan. Kita kan buat ke kanan, tapi dapat negatif ya. Jadi dia harusnya ke kiri. Oke, kita menghitung tegangan titik A dan C. Kita ikut melalui A, B, C tadi ya. Jadi sigma V itu min 3. Lalu sigma I kali R ya. Maka pada di titik A, B, C hanya kita jumpai R1. Maka kita gunakan R1. Arah arus yang mengalir dalam rangkaian itu kan min ini ya. Min 0,75. Jadi kita gunakan arah loopnya. Jadi min 0,75 kali 5. Maka dapat min 3 ditambah min 3,75. Dapat min 6,75 volt. Jadi ini nilai tegangan antara A dan C. Jadi kalau kalian mau gunakan tadi lewat jalur yang satunya, ya. Nah, kalau misalkan ini ya tadi ya. Kalau kalian hitung lewat sini ya, lewat A, E, D, lalu dengan C. Nah, itu hasilnya akan sama saja ya, min 6 atau 6, sekian tadi ya. Nah, ini untuk materi hukum Kirchhoff ya. Jadi sekali lagi, jadi ini tanda negatif hanya untuk pemisalan ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir dapat hasil negatif, salah, tidak ya. Jadi kecuali di soal ya, sudah ditentukan memang arah loopnya ya. Jadi kan ada juga soal yang sudah memang menentukan arah loopnya. Nah, itu sudah kalian harus mengikuti arah loopnya. Tapi kalau belum ada, berarti kalian buat sendiri arah loopnya. Itu boleh ya, terserah mau ke kiri mau ke kanan, tidak ada masalah. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada soal nanti diberikan lalu kurang jelas, nah kalian bisa tanya seperti biasa ya. Jadi lewat WA atau langsung di forum kelas supaya kalian bisa lebih jelas lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.